Salam sehat untuk anak-anak kami semuanya. Semoga dalam keadaan sehat dimanapun berada. Saya yang bernama Ibu M. Silalahi mengajarkan Pak dan Budi Fikirti untuk kelas 7. Tapi yang khususnya saya masuki adalah kelas 7-1. Adapun pokok bahasan yang kita bahas pada saat ini adalah indahnya mengampuni. Ya, pokok bahasan kita pada saat ini pertemuan pertama untuk kelas 7 adalah indahnya mengampuni. Dan yang menjadi tujuan pembelajarannya ada 3. 1. Sesudah mempelajari materi ini, maka siswa akan mampu menceritakan pengalaman mengampuni dan diampuni. Yang kedua, setelah selesai belajar materi ini, maka siswa akan mampu menjelaskan arti mengampuni. Yang ketiga, setelah selesai dalam materi ajar ini, maka siswa akan dapat atau mampu menjelaskan cara mengampuni. Kita masuk pada sesi pertama, yaitu menceritakan pengalaman mengampuni dan diampuni. Dalam perjalanan hidup kita sehari-hari, kita sebagai manusia tentunya sering menjumpai pergesekan. Pergesekan itu bisa terjadi di dalam rumah atau di lingkungan keluarga, di lingkungan bermain ataupun di sekolah. Pergesekan inilah yang biasa akan merusak relasi ataupun hubungan kita dengan sesama kita. Oleh sebab itu, maka kita harus bisa belajar mengampuni. Ketika kita berhasil belajar mengampuni orang lain, maka kita akan dapat lihat dan rasakan kedamaian yang Tuhan berikan kepada kita. Maka kita akan menjalani hidup kita itu lebih nyaman, lebih bahagia. Oleh karena itu, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk dapat belajar mengampuni. Ada contoh di sini. Sebelum kita masuk ke contoh tokoh terkenal, kita masuk dulu ke dalam diri kita masing-masing. Mungkin kita atau anak-anak kami pernah menyakiti dan juga pernah disakiti. Sekarang, apabila kamu menyakiti orang lain atau sesama kamu, bagaimana perasaanmu? Banyak di antara anak kami, apabila seseorang itu tersakiti, hatinya senang. Dan itu sering terjadi. Dan bahkan menjadi suatu kebanggaan bagi dirinya bila seseorang itu bisa tersakiti olehnya. Dan sebaliknya, apabila kita atau kamu disakiti oleh orang lain, bagaimana perasaanmu? Apakah kamu menjadi kecut? Ataukah kamu balas dendam? Atau sebaliknya? Disinilah kita akan mempelajari tentang indahnya mengampuni. Sekarang, kalau kita menyakiti hati orang lain atau sesama kita, pernahkah kamu mengampuninya? Atau kau tambahkanlah berat kau sakiti dia? Tapi di sini kita diajak untuk saling mengampuni. Dan apabila kita disakiti oleh sesama atau orang lain, pernahkah kamu diampuni? Disinilah perlu kita pelajari, kita kaji, kita tanya kepada diri kita, mampukah aku mengampuni yang menyakiti aku? Kalau secara umum kita bertanya, belum mampu. Tapi itulah yang harus kita lakukan, seperti yang dilakukan Yesus di kayu salib. Mengampuni orang yang bersalah, orang yang bahkan berdosa
sekalipun, dengan karyanya di kayu salib, mengorbankan darahnya untuk pengampunan orang-orang berdosa. Itulah sebagai contoh kepada anak-anak kami semuanya. Marilah kita mengampuni orang yang menyakiti kita, bukan menjadi balas dendam kepada yang menyakiti kita. Jangan kita biru orang-orang sekitar kita, atau jangan kita ikuti orang-orang yang berbuat demikian. Kita harus tampil beda. Kita ikuti apa yang diperbuat oleh Yesus. Harus mampu mengampuni orang yang menyakiti hati kita ataupun orang yang kita sakiti. Itulah tentang daripada mengampuni. Nanti selanjutnya akan Ibu jelaskan apa itu arti mengampuni. Contoh yang lainnya, tokoh terkenal dunia yang mampu mengampuni orang yang menyakitinya, yaitu satu, Nelson Mandela. Siapakah Nelson Mandela itu? Nelson Mandela itu adalah seorang tokoh pejuang Afrika Selatan yang memperjuangkan keadilan bagi kaum kulit hitam yang ditindas dan diperlakukan secara tidak adil. Demi memperjuangkan nasib kaumnya, ia rela dipenjara selama 20 tahun. Selama di dalam penjara, tokoh terkenal tadi Nelson Mandela selalu disakiti oleh kepala penjara. Walaupun begitu sakit, begitu kejamnya dia menyakitinya, tapi tokoh terkenal tadi Nelson Mandela tidak mau membalasnya. Setelah dia keluar dari penjara, dia hidup bermasyarakat di kaum kulit hitam. Pada saat itu terjadilah pemilihan presiden di Afrika Selatan. Karena tokoh tadi, Nelson Mandela tadi adalah penggerak kaum kulit hitam, maka semua masyarakat kaum kulit hitam memilih Nelson Mandela sebagai presiden di Afrika Selatan, menjadi pemenang, menjadi presiden di Afrika Selatan. Setelah dia diangkat atau diangkat menjadi presiden di Afrika Selatan, dia mengundang orang kepala penjara tadi yang menyakitinya di penjara tadi. Itulah pertama sekali diundangnya makan malam bersama. Kenapa? Sehingga terheran-heranlah si kepala penjara. Waktu di penjara dia selalu saya sakiti, tetapi setelah dia diangkat menjadi presiden, saya diundang pertama sekali menjadi anggota pertama undangan makan malam. Nah, di situ nampak bahwa Nelson Mandela tidak membalas dendam apa yang diperbuat oleh kepala penjara kepadanya. Bahkan dia adalah mengampuni. Itulah contoh satu tokoh terkenal yang mengampuni orang yang menyakiti. Dan itulah kita tiru. Mari kita mengampuni orang yang menyakiti kita, bukan semakin kita buat dia terpojok. Itulah tentang tokoh Mandela. Dan ada juga kata bijak atau slogan yang dibuat oleh Nelson Mandela yang mengatakan, kamu harus terlebih dahulu mengampuni seseorang yang berada di dekatmu dan paling banyak menyakitimu. Jika kamu mampu melakukannya, maka kamu dapat mengampuni semua orang yang melakukan kejahatan kepadamu. Jadi kita diajak terlebih dahulu adalah mengampuni yang lebih dekat, yang terdekat dengan kita. Yang terdekat dengan kita anak-anak siapa? Berarti keluarga kita. Mungkin kita di keluarga kan sering menyakiti anggota keluarga, apalagi adik. Iya, itulah terlebih dahulu kita mengampuninya yang lebih dekat dengan kita, baru keluar lingkungan rumah ataupun masyarakat. Sekarang yang menjadi pertanyaan, mengapa dikatakan mengampuni itu indah? Bagaimana rupanya
indahnya mengampuni. Kalau kita mengampuni seseorang yang menyakiti kita, atau kita diampuni oleh seseorang yang menyakiti kita, perasaan kita bagaimana? Nyaman, senang, bahagia. Kalau kita menyakiti seseorang kan mau kita bertanya, atau dalam hati kita mau selalu merasa bersalah. Udah salah aku tadi sama dia, udah salah mengucapkan aku, udah sampai kupukul dia, kutunggu dia, mungkin bahkan itu. Jadi sekarang kita diajak untuk tetap mengampuni siapapun yang menyakiti kita, dan kita mengampuni orang yang kita sakiti. Dan nanti akan buat tugasmu mencarikan tokoh terkenal dunia yang dapat mengampuni yang menyakitinya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan. Nelson Mandela mengatakan bahwa arti daripada mengampuni itu adalah membebaskan diri dari kebencian dan membiarkan perasaan damai menguasai hati. Apakah itu betul anak-anak? Kalau kita sudah mengampuni orang lain apa yang menyakiti kita, berarti kita sudah ada kedamaian di dalam hati seperti yang ibu katakan tadi. Merasa nyaman, damai, tenang, bahagia. Makanya dikatakan indah mengampuni. Itulah artinya indahnya mengampuni. Pengertian daripada mengampuni dalam Kamus Besar Bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Arti mengampuni dalam bahasa Indonesia. Ya, arti mengampuni dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kita memaafkan seseorang atas kesalahan yang dilakukannya dan tidak akan mengungkit kesalahan itu lagi. Ibu ulangi, kita memaafkan seseorang atas kesalahan yang dilakukannya dan tidak mengungkit kesalahan itu lagi. Mungkin kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita mengampuni orang lain, mungkin di suatu saat nanti mau kesalahan itu kita ungkit lagi. Tapi kita di sini diajar supaya tidak mengungkit kesalahan yang sudah terjadi. Itulah artinya memaafkan atau mengampuni. Ketiga tadi cara daripada mengampuni. 1. Berdoa. Berdoa. Di sini kita selalu diminta berdoa atau mendekatkan diri kepada Tuhan supaya kita diberikan kekuatan, hikmat yang dari Tuhan untuk mengampuni sesama kita yang menyakiti kita terlebih dahulu. Kedua, bersikap objektif. Bersikap objektif, yaitu mengoreksi diri sendiri atas kesalahan atau kekurangan yang menyebabkan kebencian kepada orang lain, kemarahan kepada orang lain, ataupun dendam kepada orang lain. Jadi introspeksi dulu kita. Apa yang kita perbuat kepada seseorang itu sehingga mengakibatkan dia benci kepada saya, dia marah kepada saya, dan dia dendam kepada saya. Ketiga, mengampuni dari hati yang tulus dan niat hati yang baik.
Ya, yang ketiga, mengampuni dari hati yang tulus dan niat baik. Iya, seharusnya lah demikian. Kalau kita mengampuni seseorang menyakiti kita, haruslah dari hati yang tulus dan dari niat yang baik. Bukan untuk mendapat sesuatu pujian atau imbalan ataupun lain sebagainya. Itulah cara-cara mengampuni. Ada 1, 2, dan 3 di papan tulis, ibu tulis di sana. Sekarang untuk tugas anak didik kami selanjutnya. Ada beberapa soal ibu katakan nanti, dan tolonglah jawaban dikirim ke WA ibu. WA ibu adalah 08 WA ibu adalah 085275584665. Jawaban nanti dikirim ke WA ibu. Atau ada yang kurang jelas, boleh ditanya melalui WA. Dan lebih lanjutnya bisa dibuka buku paket sebagai pendukung pembelajaran dan bahkan Alkitab. Adapun soalnya 1, pengertian mengampuni menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kedua, tuliskan tokoh terkenal dunia yang mengampuni sesamanya selain Nelson Mandela. Ketiga, tuliskan kata bijak atau slogan yang diucapkan oleh Nelson Mandela. Kalau kamu simak tadi yang materi yang ibu sampaikan, pasti dapat nanti apa kata bijak yang ada di sana. Semoga bisa kamu dapat pahami nanti apa kata bijak atau slogannya. Dan yang keempat adalah tuliskan sikap orang yang mengampuni dan diampuni yang kamu ketahui. Tadi sudah ibu ajarkan dalam materi ajar, kalau kita mengampuni orang lain atau diampuni orang, bagaimana perasaanmu? Nah, itulah jawabnya. Sikap orang yang mengampuni dan diampuni. Untuk pertemuan pertama ini kita akhiri, kita lanjutkan selanjutnya minggu depan dan lanjutan dari materi ini. Ini masih sebagian daripada materinya. Jadi kita akhiri, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Engkau memberikan berkat kepada kami, kesehatan yang begitu besar. Kami dapat belajar dari dimanapun kami berada. Tuhan, segala dosa kami berbuat kiranya ampuni agar kami layak menerima berkat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.